Kalau kita ngomongin Korn, selain Jonathan Davis, orang yang paling nempel di kepala, siapa lagi kalau bukan Phil D. Dan sebenarnya itu bukan tanpa alasan. Phil D, atau nama aslinya Reginald Arvizu, adalah salah satu orang yang ada dari hari pertama Korn berdiri. Bukan cuma numpang nama sebagai founding member, dia adalah suara yang bikin Korn kedengeran kayak Korn. Dan bassnya bukan cuma sebagai pengisi ritme. Cara dia main, slap, perkusif, berisik, tapi tetap presisi. Pastinya itu yang bikin sound Korn berbeda dari band metal manapun di eranya. Terus kalau kita ilangin Phil D dari Korn, otomatis kita juga bakal ngilangin sebagian identitasnya. Tapi di tahun 2021, kabar mengejutkan tiba-tiba datang. Phil D ngumumin kalau dia bakal rehat dari band yang dia udah bangun dari nol. Alasannya simple banget, bad habit. Dan pastinya publik langsung heboh. Kenapa nih? Alkohol, narkoba, atau mungkin ada konflik sama member lain yang selama ini ditutup-tutupin. Tapi sebenarnya yang paling bikin penasaran bukan itu. Yang bikin penasaran adalah reaksi dari teman-teman bandnya. Boleh dibilang mereka nggak ada reaksi sama sekali. Seakan-akan mereka udah siap gitu dengan apa yang bakal terjadi sama Phil D. Tapi apa sih yang mereka simpen? Ada cerita apa di balik pengumuman Phil D? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Oke, sebelum kita ngomongin Korn, kita juga harus ngomongin dulu sebuah tempat yang udah ngelahirin band ini. Dan gue yakin, para fans ataupun yang udah ngikutin Korn dari lama, kadang-kadang cerita asal-usul mereka kayaknya lumayan bikin bosen ya, tapi ya gak apa-apa lah ya. Bentar aja, dikit aja. Bakersfield, California. Ini adalah sebuah kota kecil, berjarak 2 jam dari LA ke arah utara. Kota yang lebih dikenal sama ladang minyak dan pertanian, bukan sama rockstar. Tapi justru dari sinilah semuanya berawal. Pada tanggal 2 November tahun 1969, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Reginald Quincy Arvizu. Dia bukan anak yang lahir dari keluarga baik-baik. Orang tuanya bukan siapa-siapa, bukan orang kaya dan bukan orang terkenal. Tapi bokapnya adalah pemain band. Dan itu yang bikin rumah mereka cukup berbeda. Waktu Phil D masih berumur 8 atau 9 tahun, bapaknya udah ngajakin dia soundcheck ke bar-bar kecil di Bakersfield. Phil D kecil duduk di bar, minum coke sama cherry. Pura-pura udah gede lah ceritanya. Dan gayanya udah kayak minum alkohol beneran. Dan Phil D ngerasa keren banget. Anak-anak kecil umuran segitu pasti pengen cepet dewasa. Giliran udah dewasa pengen jadi anak kecil lagi. Oke lanjut. Dia tumbuh besar sambil nonton bokapnya main tiap malam. Belajar dari dia. Dan pengen jadi kayak bokapnya. Dan omongan bokapnya ke dia sebelum dia tidur, bukan selamat tidur ya nak. Gak gitu. Tapi dream about Budweiser. Alkohol bukan hal tabu, dan boleh dibilang segitu dalamnya alkohol udah meresap di keluarga ini. Alkohol adalah bagian dari hidup sehari-hari, dan itu yang Phil diserap dari kecil. Orang tuanya sendiri sering pesta, sering berantem, dan waktu Phil berumur 14 tahun, orang tuanya bercerai. Pastinya dia hancur. Dan cara Phil D buat ngatasin itu, ya sama persis lah kayak apa yang dia lihat dari orang tuanya, minum. Terus gimana reaksi Phil D? Gak nangis dan juga gak minta tolong. Dia langsung bilang ke bokapnya. Intinya dia pengen tinggal sama bokapnya. Dia bisa minum, terus pesta, dan main musik. Dan dari momen itu, ini dia yang bilang sendiri ya, dia gak pernah punya satu hari pun yang sober. Di sekitaran umur 13 dan 14 tahun, dia udah nyuri alkohol dari toko. Minum sebelum sekolah, minum sesudah sekolah. Ini udah kayak minum obat. Tapi ini nih, yang menarik lagi. Phil D sebenarnya bukan basis dari sananya. Dia sempat nyoba belajar gitar dari bokapnya, tapi nyerah. Ya, intinya bukan karena passion, bukan juga karena mimpi jadi musisi besar. Dan di Bakersfield yang nggak ngasih banyak pilihan buat anak mudanya, Phil D pun pelan-pelan ketemu sama gengnya, Monkey dan Silveria. Mereka kenal dari sekolah, main bareng, dan mulai bikin band kecil-kecilan. Sampai akhirnya mereka ngebentuk LAPD, yang merupakan kependekan dari Love and Peace, Dude. Singkatnya, mereka pun dapat kontrak rekaman. Tapi kayaknya masih ada yang kurang nih. Band ini waktu itu belum nemuin bentuknya, alias mereka belum nemuin sound yang pas buat mereka. Ya, boleh dibilang masalahnya di frontman lah gitu.
Nah, kita balik lagi ke LAPD. Band ini singkatnya bubar. Vokalisnya keluar gara-gara masalah narkoba. Dan Fieldy, Monkey, sama David, pastinya mereka nggak mau berhenti. Karena jalannya udah nanggung nih. Masa kita berhenti sih gitu? Apalagi mereka udah sempet dapet kontrak rekaman. Kan gitu. Dan habis itu mereka sempet ganti nama jadi Creep. Dan mereka juga sempet nyoba beberapa vokalis. Tapi sayangnya, belum ada yang klik waktu itu. Sampai suatu malam, Monkey sama Head iseng mampir ke sebuah bar kecil di Bakersfield. Kebetulan, waktu itu lagi ada sebuah band yang lagi manggung. Dan vokalisnya, orang yang sama sekali mungkin gak bakal kita sangka, bisa jadi frontman dari sebuah band metal. Dan namanya, ya kayaknya gak dikasih tahu juga udah pada tahu ya. Jonathan Davis. Dan singkatnya lagi, Jonathan pun bergabung. Dari situ mereka mulai nulis, mulai rekaman demo, dan mulai nyari nama baru. Sampai kedengaran sebuah celetukan nama Korn. Ini kita kudu bahas juga nggak nih? Maksud Korn ini apa? Tapi mending cari sendiri lah ya. Gua agak males nih bahasnya. Oke, lanjut. Terus habis itu semua udah pada tahu ya. Monkey punya ide ganti huruf C jadi K. Dan huruf R-nya dibalik. Jonathan inisiatif buat nulis logo ini pakai krayon. Dan gak tahu kenapa justru hal itu yang bikin mereka beda dari yang lain. Bener gak? Dan akhirnya 5 orang ini dari kota kecil yang bahkan gak ada di peta musik, mereka siap bertarung. Album pertama mereka keluar di tahun 94 dan gak langsung meledak. Tapi kayaknya cukup bikin orang-orang di industri musik mulai noleh nih. Wah, ini beda nih. Dan yang bikin orang nengok bukan cuma Jonathan Davis di depan mic, tapi suara yang keluar dari bassnya Fieldy. Waktu itu, bass di musik metal fungsinya cuma satu, ngisi bagian bawah, alias ngisi layer, ngikutin gitar, nggak lebih dari itu. Tapi Fieldy, dia punya cerita sendiri soal gimana dia nemuin cara mainnya. Jadi ceritanya, suatu hari dia lagi nonton Flea, basisnya Red Hot, lagi main. Terus dia ngeliat Flea main bass kenceng banget. Dipukul, ditarik, kayak orang yang lagi kesel sama instrumennya. Dan Fieldy langsung mikir, nah ini nih, gua pengen main kayak gitu. Dan selain itu, Fieldy juga banyak ngedengerin basis-basis yang punya karakter yang cukup kuat. Di antaranya ada Billy Gould dari Faith No More, Cliff Burton dari Metallica, Les Claypool dari Primus, dan intinya orang-orang yang bassnya bukan sekedar ngisi, tapi punya suara dan nyawanya sendiri. Terus ini, mungkin di awal-awal kita ngelihat Fieldy, gayanya kok kayak hip-hop ya, daripada seorang rocker. Dan ini juga punya porsinya sendiri. Dari hip-hop, Fieldy ngambil feel dan groove-nya. Cara hip-hop bikin bass jadi pusat. Dan kalau kita dengerin, bass di hip-hop ini boleh dibilang pusat dari semuanya. Bukan cuma sebagai latar. Dan semua ini dicampur sama Fieldy. Jadi satu gaya yang bener-bener jadi signaturnya dia. Dan 2 tahun kemudian, Life is Peachy pun lahir. Boleh dibilang masih solid, masih relevan lah sama album pertamanya. Tapi, di tahun 1998, lahirlah Follow the Leader. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Debut nomor 1 di Billboard 200. Dan terjual sebanyak 268.000 kopi hanya di minggu pertama. Dan sampai hari ini, album ini udah kejual sebanyak 14 juta kopi di seluruh dunia. Dan nama albumnya, itu idenya Fieldy. Mungkin kalau kita ngelihat cover albumnya, terus ngelihat video klip Freak on a Leash, kita bakal mikir, wah kayaknya ini terinspirasi dari permainan anak-anak kayaknya. Tapi sebenarnya bukan. Ini dibikin sebagai ejekan ke semua band yang waktu itu nyoba niru soundnya Korn. Intinya, ayo ikutin pemimpin kalian. Ya gitu kan, follow the leader. Kedengaran arogan? Mungkin iya. Tapi formula ini berhasil. Nah, di titik ini, Korn bukan lagi sebuah band yang berasal dari kota yang entah di mana. Di titik ini mereka udah jadi superstar. Tapi fame yang datang secepat itu pastinya juga datang dengan sebuah harga. Di balik panggung, intinya di balik sorotan media lah. Alkohol, kokain, dan segala macam kelebihan lainnya udah jadi bagian dari keseharian mereka. Dan Jonathan Davis di sekitar waktu ini bahkan hampir mencapai titik kehancurannya. Ketagihan, hampir bunuh diri, dan akhirnya milih buat berhenti ngegunain zat-zat ini. Dan Fieldy, nah Fieldy yang dari kecil udah akrab banget sama alkohol, sekarang punya akses ke semuanya, tanpa batas, dan tanpa kontrol. Tapi, di tengah semua kejayaan ini, ada yang mulai retak dari dalam. Pada tahun 2006,
Brian Head Wells, gitaris yang udah bareng Fieldy sejak sekolah dasar, tiba-tiba ngumumin keluar dari Korn di puncak karir, di saat band ini lagi berada di titik tertinggi mereka. Dan alasannya bukan konflik sama member lain, bukan soal uang, dan juga bukan soal arah musik. Head keluar karena dia udah nggak kuat. Ketagihan meth, alkohol, Xanax, dan lain-lain. Dan di satu titik, dia ngelihat anaknya yang masih kecil nyanyiin lagu-lagunya Korn. Ya, yang kita tahu ya, liriknya sangat family friendly. Di titik itu, Head juga ngerasa dia udah gagal jadi ayah yang dia inginkan buat anaknya. Dan waktu dia bilang ke band kalau dia mau keluar, reaksi mereka ngira Head kebanyakan ngisep meth sampai-sampai berhalusinasi. Tapi Head serius. Dia ninggalin kontrak rekaman senilai $23 juta dan dia dibaptis di Sungai Jordan di Israel. Singkatnya, waktu itu Head pergi, ninggalin band yang udah dia bangun dari SMP. Dan Korn jalan terus, tanpa Head. Tapi ternyata, kepergian Head bukan satu-satunya yang ngeguncang Korn di periode ini. Setahun setelah Head pergi, giliran David Silveria, drummer mereka yang udah ada sejak hari pertama, juga ikut keluar. Alasannya beda sama Head. Silveria patah punggung waktu lagi syuting video klip, dan dokternya salah diagnosa. Dokternya bilang kalau punggungnya cuman keluar posisi, padahal sebenarnya punggungnya udah patah lebih dari setahun, tanpa dia tahu. Dan selama hampir setahun dia kelelep di obat pereda rasa nyeri, sambil nahan rasa sakit yang luar biasa. Komunikasi sama band juga mulai renggang, sampai akhirnya di Desember tahun 2006, dia resmi keluar dari Korn. Cuman ya beda sama Head, David nggak pernah diajak balik lagi. Bahkan, waktu Head akhirnya balik lagi ke Korn di tahun 2013, David cuman bisa nonton dari luar. Dia bahkan sampai nuntut band ke pengadilan, karena merasa haknya diabaikan. Dan Korn yang dulunya berlima, dalam waktu kurang dari 2 tahun, kehilangan 2 founding membernya. Dan sebagaimana yang udah kita ketahuin, walaupun retakan pertama udah kebuka, di tahun 2013, Head balik lagi, sober, lebih tenang dan lebih damai. Band nerima dia balik dengan tangan terbuka. Dan kelihatannya semuanya udah beres. Kelihatannya. Nah, ini bagian paling menarik nih. Karena ternyata kepergian Fieldy ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Jauh sebelum ada pengumuman, orang-orang di dalam band udah ngerasain sesuatu yang berbeda dari Fieldy. Bahkan Monkey sempat ngomong langsung soal ini. Di beberapa album terakhir sebelum tahun 2021, Fieldy udah nggak kayak dulu. Susah diajak fokus, susah diajak nulis bareng. Dan yang paling kentara, dia sering keluar ruangan pas sesi recording. Ya kayak masuk bentar terus pergi lagi. Intinya nggak fokus, nggak engage lah gitu. Kata Monkey, Fieldy kayak udah kehilangan ambisinya. Dan sebenarnya ini bukan hal kecil. Karena Korn bukan band yang santai-santai. Mereka kerja keras, bahkan waktu lagi nggak tur sekalipun. Nulis lagu, rekaman, terus balik jalan lagi. Dan Fieldy, di tengah semua itu, kayak udah nggak ada di sana. Secara fisik, dia emang ada. Tapi pikirannya udah ada di tempat lain. Monkey sendiri pernah bilang, kelihatan jelas dia nggak bahagia jadi musisi yang aktif bekerja. Dan kalau kita perhatiin, ini terjadi jauh sebelum kata bad habits itu sendiri muncul ke publik. Dan artinya pengumuman di tahun 2021 itu bukanlah awal dari masalahnya. Itu cuma akhir dari sesuatu yang udah lama menggerogoti. Oke, ini sebenarnya bagian yang paling bikin penasaran nih. Fieldy ngumumin hiatusnya di bulan Juni tahun 2021. Tapi di sebuah podcast, Fieldy ngomongin sesuatu yang kayaknya langsung bikin semua orang diam. Apa sih? Dia bilang dia udah nggak ngobrol sama member Korn lainnya sejak tahun 2019. 2 tahun sebelum pengumuman itu keluar. 2 tahun. Kebaca nggak kira-kira? Dan ini bisa dibayangin ya, nggak enaknya gimana. Kita udah nggak ngobrol sama teman-teman yang udah kita kenal sejak SMP. Dan apalagi ini adalah orang-orang yang selalu kita temuin hampir tiap hari. Apalagi pada saat tur. Cuman ini juga nih yang bikin aneh. Fieldy ngomongnya juga santai banget. Nggak ada amarah, nggak ada penyesalan atau titik-titik kepahitan atau apalah bahasanya. Dia cuma bilang, mereka trakin, mereka mesin,
mereka terus jalan, dan itu keren. Gayanya kayak dia lagi ngobrolin band orang lain gitu, bukan band dia sendiri. Sementara itu, dari sisi Korn, Head bilang mereka masih ngirim email ke Fieldy sesekali, tapi ngobrol langsung udah lama banget enggak. Jadi kalau kita hitung, sebenarnya Fieldy udah ngilang dari studio rekaman itu jauh sebelum tahun 2021. Komunikasi sama band sendiri udah putus dari tahun 2019, dan pengumumannya baru keluar di tahun 2021. Yang artinya, publik baru tahu 2 tahun setelah semuanya benar-benar berakhir. Pada bulan Juni tahun 2021, Fieldy nulis statement di media sosialnya. Statement ini dia tujuin buat semua fans Korn di seluruh dunia. Isinya singkat, dia bilang, 6 tahun terakhir dia ngalamin masalah pribadi. Masalah itu bikin dia balik ke bad habits lamanya, ke kebiasaan buruk lamanya. Dan hal ini nyiptain tension alias ketegangan sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia butuh waktu buat sembuh. Selesai. Nggak ada detail lebih lanjut. Dan juga nggak ada penjelasan tentang apa sih bad habits ini. Dan pastinya publik juga nebak-nebak. Dan ya namanya juga tebakan netizen ya liar banget. Mulai dari alkohol, narkoba, sampai dia relapse lagi. Dan orang-orang langsung nyambungin ini ke memoir Fieldy di tahun 2009, di mana dia sempat nulis panjang lebar soal perjuangannya sama alkohol dan zat-zat lain. Tapi, 4 bulan habis itu, Fieldy keluar lagi dan bikin klarifikasi. Dan ini sebenarnya sempat bikin semua orang jadi bingung. Dia bilang, bad habits itu bukan narkoba, bukan kokain, dan juga bukan heroin. Dia cuma minum Bud Light. Ya, kayaknya nama bir ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak minum soalnya. Tapi kayaknya ini bukan alasan yang kuat buat ninggalin band yang udah 30 tahun dia bangun. Dan pastinya banyak banget yang ngerasa, ini kok kayak nggak masuk akal gitu. Masa iya sih segitu doang? Tapi tunggu dulu, sebenarnya versi ceritanya belum berhenti sampai di situ. Oke, kita hitung dulu nih. Statement pertama keluar di tahun 2021. Bad habits, masalah pribadi, butuh waktu buat sembuh. Dan publik langsung ngasumsiin ini ke masalah narkoba. Dan statement kedua keluar di akhir tahun 2022. Fieldy keluar lagi nih, terus bikin klarifikasi. Dia bilang bad habits itu bukan narkoba, bukan kokain, dan juga bukan heroin. Dia cuma minum Bud Light katanya, setelah beres ngerjain apapun di hari itu. Dan kalau alasan kayak gini kayaknya, hah? Tapi, kayak yang udah kita mention di atas, ini belum selesai. Karena di tahun 2026, 5 tahun setelah pengumuman itu, Fieldy keluar lagi dengan versi yang berbeda. Ya, ini agak gimana ya, agak muter-muter, balik lagi, bikin statement lagi, terus diem lagi, ya gitu aja terus. Dan sekarang dia bilang kalau alasan sebenarnya adalah COVID. Dia nggak mau divaksin. Waktu itu katanya band ini mau tur ke Florida dan beberapa kota lain. Dan Fieldy bilang, gue nggak mau keluar, ini aneh, gue nggak mau divaksin, gue nggak pergi. Ya ini kuat banget ya statementnya. Intinya gue nggak mau, titik, gitu. Dan kita bisa percaya yang mana aja sih. Cuman gini, kalau alasannya sesederhana COVID dan vaksin, kenapa itu bukan hal pertama yang dia bilang dari awal? Kenapa harus nunggu 5 tahun? Atau jangan-jangan, semua versi ini emang benar. Yang awalnya bad habits yang nyiptain tension alias ketegangan, sampai ke COVID yang jadi triggernya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya kita masih nebak-nebak ya, ini kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya? So, jadi sekarang kita udah mulai tahu nih, udah mulai kebuka nih dikit-dikit. Atau seenggaknya kita bisa narik kesimpulan lah dari apa yang terjadi dengan Fieldy selama ini. Dan kalau kita runut lagi, komunikasi mereka udah putus dari tahun 2019. Dan pengumumannya baru keluar di tahun 2021. Dan dengan alasan yang selalu berubah-ubah. Ya, sesuai apa yang dia ingat atau moodnya dia juga kali. Mulai dari bad habits, Bud Light, COVID, dan vaksin. Dan sekarang, Radias udah ngegantiin posisinya. Bahkan Korn udah nulis 40 lagu buat album baru mereka. Tanpa Fieldy. Untuk pertama kalinya dalam sejarah band ini. Manggi sendiri masih nyebut ini hiatus. Tapi Fieldy udah nyebut dirinya retired alias pensiun. Tapi dengan catatan, retired from Korn today. We'll see
what tomorrow brings. Ya, santai banget. Kayak yang gak ngerasa kehilangan apa-apa gitu. Ya udahlah ya. Ya mungkin aja dia mikir katalog dia udah banyak gitu. Dia tinggal nerima duit enak. Dan ya akhirnya kita cuma bisa nebak-nebak sih. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Dan sampai akhirnya waktu yang bakal ngejawab. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Dan ya kita lihatlah berita apa yang terjadi selanjutnya. Oke, kalau gitu saya pamit. Terima kasih banyak yang udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini, ada satu hal lagi yang menarik. Bahkan katanya bukan Vildi yang minta izin buat istirahat. Ben lah yang nyaranin dia buat mundur dulu sementara. Dan Vildi juga sempat nulis. Katanya, gue bakal hormatin apapun yang diminta dari gue. Dan gue ambil waktu itu. Sebenarnya ini bukan keputusan Vildi sendiri. Ini adalah keputusan bersama.